siswa BPJ Batch 2 kategori 1 LPTK IAIN Sultan Ame Gorontalo tahun 2024, kelas 2.2. Pada kegiatan ujian komprehensif dengan dosen penguji Dr. Mujahid Damopoli MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang berikutnya siapa? Ibu Saya Miranti Pak. ya? Ganti lagi Indah. Ya, Miranti Laginta sudah direkam ini, Miranti. Ya Pak. Sudah direkam ya? Rekamannya sudah jalan. Iya Pak. Sekarang posisi waktunya ini 16.34, berarti kita sampai dengan 17.30. Ibu Miranti sudah ini kan, sudah siap, sudah belajar? Tahu lah Pak. Baik. Ibu Miranti sudah upload modul ajar PBL. Sudah Pak. Apa temanya? Akhlak. Akhlak apa? Akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Iya. Untuk kelas 4. Untuk kelas 4. Kelas 4 SD ya? Iya. Kelas 4 SD itu umumnya di usia berapa? Anak-anak itu kalau dia masuk kelas 1 itu 6 tahun, berarti kelas 4 itu sudah usia berapa tahun? Sekitar 10, 11. Umur usia anak itu antara usia 10 sampai 11 tahun. Kalau usia 10 sampai 11 tahun itu bagaimana karakter atau ciri khas atau kecenderungan dari anak-anak yang usianya seperti itu, yang selama ini Ibu Miranti pantau di kelas 4? Karakteristiknya Pak? Ya. Biasanya Pak ada yang sering menggerakkan kaki, tangan, artinya aktif Pak. Maksudnya begini, kalau anak yang 10 atau 11 tahun itu dia belajar, itu biasanya dia sudah bisa belajar mandiri atau masih harus dituntun oleh guru? Mandiri Pak. Dia sudah bisa belajar mandiri. Iya. Misalnya kalau dikasih tugas dia sudah bisa kerjakan sendiri. Iya. Oke. Kalau begitu, ketika anak-anak SD yang sudah bisa belajar mandiri, kira-kira teori belajar apa yang pas untuk mereka? Pernah di Teori pendalaman belajar. materi di pendalaman materi itu pernah disampaikan itu ini apa teori-teori belajar? Iya Pak, pernah. Ya, teori-teori belajar apa masih ada ingat? Konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme. Artinya teori belajar yang bagaimana itu? Teori belajar yang membangun pengetahuan sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Melalui interaksi lingkungan dan pengalaman. Kalau kaitan dengan anak-anak yang apa? Anak-anak yang tadi yang usia 10 dan 11 tahun itu yang bisa belajar mandiri itu bagaimana itu dengan menggunakan pendekatan teori belajar konstruktivisme itu? Misalnya siswa sebagai subjek menekankan pada
pembelajaran yang terjadi melalui proses aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Baik. Teori belajar konstruktivisme. Kalau dikaitkan dengan anak-anak kelas 4 SD usia 10 tahun yang sudah bisa belajar mandiri, maka artinya itu, kalau dia bisa belajar mandiri itu, maka dia sudah bisa mengkonstruksi pengetahuannya. Dia sudah bisa membangun pengetahuannya itu secara mandiri. Itu artinya kalau pendekatan dengan teori belajar konstruktivisme itu sudah pas itu. Lalu kemudian di samping teori belajar, ada juga yang ini, atau selain teori belajar konstruksinya, apalagi yang Ibu Miranti tahu itu teori belajar. Baru itu, Teori yang lain. behaviorisme. Teori belajar behaviorisme. Behaviorisme. Behavior itu artinya apa itu? Menekankan kepada perilaku. Menekankan kepada perilaku anak. Oke. Lalu ketika kita mengajarkan apa itu tadi? Akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Sarana prasarana atau fasilitas yang digunakan oleh Bumi rencananya menggunakan apa itu? Metode, Pak. Menggunakan bukan. Buku. Ya, buku apalagi? Oh, Yang di itu yang membiasakan anak-anak. Di modul ajar itu fasilitas yang digunakan itu apa? Sarana digunakan itu apa? Oh, Misalnya ada buku, laptop, misalnya laptop, ada LCD. LCD, oke. Kalau begitu, kalau Ibu Miranti mengajar akhlak terpuji dengan menggunakan LCD itu, berarti anak-anak mau apa ya? Materi itu dia apa oleh anak-anak? Menampilkan video cerita, Pak. Video cerita. Berarti video itu ditayangkan, anak-anak mau apa? Mau dengar atau mau lihat? Ya, mendengarkan. Mendengarkan. Melihat sambil mendengar. Bisa melihat sambil mendengarkan. Maka itu kan terkait dengan gaya belajar. Kalau anak-anak itu menerima materi dia lebih nyaman itu melihat itu gaya belajar apa namanya itu? Gaya belajar yang menggunakan Ini kinestetik. kalau kinestetik itu apa? Kinestetik itu Gaya belajar kinestetik artinya gaya belajar anak-anak itu paham lebih kalau suka dia belajar mempraktekkan. dengan cara Mempraktekkan. kinestetik. Dengan cara mempraktekkan daripada mendengarkan penjelasan. Oh ya, dengan cara kinestetik itu dengan cara mempraktekkan sesuatu yang atau materi yang diajarkan. Kalau yang tadi akhlak terpuji, itu cocoknya di apa itu? Dengan menggunakan ada laptop, ada LCD, Audio visual. audiovisual. Berarti ada anak-anak yang lebih paham kalau ada anak-anak yang dia lebih nyaman menerima materi kalau materi itu ditayangkan lewat video, lewat LCD, PowerPoint, itu dia menggunakan mata, maka dia itu namanya gaya belajar visual. Baru ada lagi yang namanya gaya belajar yang menggunakan kekuatan pendengaran, apa namanya itu? Humanistik. Kan. Yang tadi disebut
yang menggunakan kekuatan pendengaran apa namanya? Kinestik. Kinestik tadi yang mempraktekkan. BH, behaviorisme. Kan, itu kan ada tadi anak-anak lebih nyaman dia menerima pelajaran kalau dia melihat. Itu namanya gaya belajar visual. Behaviorisme. Audio. Lalu ada anak-anak yang lebih nyaman kalau dia dia cepat mengerti kalau dijelaskan oleh guru. Dia dengar penjelasan guru, maka dia itu namanya dia apa ya punya menggunakan indera pendengaran. Namanya itu gaya belajar apa itu kalau pendengaran itu? Kalau penglihatan visual, kalau pendengaran? Humanistik. Namanya itu gaya belajar audio, Iya. auditory. Yang tadi itu yang Ibu Miranti bilang itu ada audio Audio visual. visual. Audio visual itu seperti Rekaman. televisi video. Ya. Jadi Iya. dia lihat ada gambarnya dan dia dengar juga ada suaranya. Itu namanya audio Audio visual. visual. Baik. Apa tujuan pembelajarannya di materi tadi itu? PBL, Pak. Ya, apa tujuan pembelajarannya? Menjelaskan pentingnya akhlak terpuji terhadap orang tua dan guru. Menjelaskan pentingnya. Pentingnya. Ya, biasanya kalau membuat rumusan tujuan pembelajaran itu kan harus mengandung unsur A, B, C, D. Masih ingat nggak apa itu A, B, C, D? Iya, Pak. Apa itu A-nya apa? A itu peserta didik. Kalau bahasa Inggrisnya A itu apa? Audiens. Audience. Yang B-nya apa? B. Behavior. Behavior. Apakah behavior itu apa namanya itu? Terjemahannya? KKO. KKO. Kata Kan. kerja. Behavior itu apa? Bahasa Indonesia apa? Artinya apa? Yang tadi Anda bilang itu di ini, di teori belajar. Oke. Kalau C-nya itu apa? Apa artinya C? Condition. Condition. D-nya apa? D. Degree. Degree. Apa artinya degree? Hmm, Degree itu artinya tingkatan. Gini. Sekarang yang coba diulang lagi itu rumusan TP-nya, tujuan pembelajarannya apa? Menjelaskan pentingnya akhlak terpuji terhadap orang tua dan Mana guru. A-nya di situ? Hanya peserta didik. Ada di situ nak peserta didik? Ada dengan pendekatan based learning, peserta didik dapat menjelaskan Oh pentingnya ya. akhlak terpuji terhadap A itu peserta didik. B-nya, behaviornya yang mana? menjelaskan Menjelaskan itu yang termasuk apa dia itu? pemahaman C2. Kan, di pemahaman artinya masuk di kata kerja apa dia itu? Kata kerja, Memahami. kan kata kerja yang behavior itu B-nya itu diambil dari mana dia itu kata-kata semua kata behavior itu yang diambil dari mana? Dari kata kerja operasional. Ya, diambil dari KKO, kata kerja operasional. KKO. Berarti B itu behavior diambil dari KKO. C-nya yang mana? Condition. PBL. Jadi PJBL. ya, PBL. jadi kalau apa kondisinya orang guru itu mengkondisikan dengan strategi. Guru itu mengkondisikan dengan metode atau pendekatan. Jadi melalui strategi PBL, metode PBL, eh, apa pendekatan PBL. Nah, itu namanya C dikondisikan. Baru degree. Dengan baik. Ya,
dengan baik. Jadi itu sudah tujuan pembelajarannya sudah memuat semua unsur-unsur A, B, C, D. Lalu kemudian di situ ada tes formatif dengan sumatif tidak di sana itu? Ada, Pak. Apa perbedaannya tes formatif dengan sumatif? Formatif itu, Pak, jenis penilaian yang dilakukan Penilaiannya selama proses pembelajaran. selama proses. Kalau sumatif, Kalau sumatif, penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. dilakukan pada akhir pembelajaran. Baik, sekarang Ibu Miranti praktik mengajar antara 10 sampai 15 menit dengan modul yang tadi dibaca itu silakan. Yang penting meskipun dia 10 menit itu harus memenuhi unsur ada kegiatan pendahuluannya, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Silakan. Yang PBL, Pak, ya. Nah, boleh. Anggaplah saya ini sebagai siswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, sebelum kita belajar, mari kita merapikan tempat duduk terlebih dahulu. Nah, kemudian sudah rapi tempat duduknya, mari kita berdoa. Berdoa, Ibu minta teman kita membawakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa kita pada pagi hari ini, kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah semua hadir pada hari ini? Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah, karena semuanya sudah hadir, maka kita akan melakukan proses pembelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, sebelumnya kita ice breaking dulu. Sebelum kita belajar, kita harus semangat ya tentunya. Jadi kita akan melakukan ice breaking. Tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Nah, kurang semangat ya anak-anak. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Iya, terima kasih ya anak-anak. Mudah-mudahan dengan tepuk semangat ini, anak-anak bisa semangat dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelumnya kita masuk pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk, kira-kira anak-anak ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya tentang apa? Oh, masih ya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Ternyata anak-anak masih ingat. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan materi sekarang? Ada nggak yang masih ingat materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya tentang ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungannya apa dengan materi sekarang ini? Nah, materi sekarang ini hubungannya bahwa akhlak itu tidak hanya dalam beribadah, tetapi akhlak itu juga harus kita lakukan terhadap orang tua, keluarga, tetangga, teman, dan sebagainya. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang akhlak terpuji kepada orang tua dan guru. Ya anak-anak, coba tengok gambar yang di sini. Gambar apa yang kalian lihat? Oh iya, gambar pertama ini yaitu pintar ya, Nak Salim pintar. Gambar pertama ini Nak Salim sudah jelaskan bahwa gambar tentang mencium tangan orang tua sebelum ke sekolah. Pintar Nak Salim. Nah kemudian Nak Ningsi. Nak Ningsi, ayo jelaskan gambar kedua.
Oh iya, pintar Nak Ningsih. Jadi Nak Ningsih tadi sudah menjelaskan gambar yang kedua ini yaitu berjabat tangan dengan guru di sekolah. Nah, anak-anak, betapa baiknya kita melakukan akhlak terpuji. Nah, kemudian anak-anak, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan akhlak terpuji terhadap orang tua. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk akhlak terhadap orang tua. Yang berikutnya dapat menerapkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah Ibu membacakan tujuan pembelajaran, kita masuk di kegiatan pembelajaran. Apa-apa saja anak-anak? Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang contoh akhlak terpuji. Contoh akhlak terpuji. Kemudian tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan kita mengenai akhlak. Nah, anak-anak, kita masuk pada contoh akhlak terpuji. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan atau memberi contoh akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, angkat tangan yang bisa. Oh iya, Nak Muhammad. Silakan Nak Muhammad. Pintar Nak Muhammad. Jadi Nak Muhammad sudah memberi contoh yaitu tolong menolong. Ada lagi contoh yang lain? Nah, pintar memberikan makan kepada pengemis. Ada lagi? Iya, pintar menghormati orang tua. Ada lagi tidak? Iya, pintar sekali Nak Harnia membantu orang tua di rumah. Jadi anak-anak, contoh-contoh akhlak terpuji itu ada banyak di sekitar kita ya. Jadi contoh-contoh ini Ibu harapkan bisa dipraktekkan. Kemudian sekarang kita membahas tentang masalah yang berkaitan dengan akhlak terpuji. Kira-kira masalah apa? Masalah negatifnya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan akhlak terpuji. Ada yang tahu nggak? Oh, belum tahu. Oke, Ibu jelaskan ya. Yang pertama, tekanan dari teman sebaya. Misalnya bully. Ada yang tahu nggak bully itu apa? Ada yang tahu? Oh, pintar. Bully adalah menyakiti atau mengintimidasi orang lain atau teman. Contoh, mengejek, memanggil dengan nama orang tua. Kira-kira ada yang seperti itu di sini? Oh, tidak ada. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, kemudian anak-anak, siapa lagi yang bisa memberi contoh bully? Oh, Ningsih, pintar Ningsih. Terima kasih Ningsih. Berikan tepuk tangan dulu ya buat Ningsih. Iya, pintar. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, kira-kira apa lagi masalahnya? Yang kedua, pengaruh media sosial, yaitu HP misalnya. Kira-kira ada yang punya HP Android enggak? Oh, ada semua. Digunakan untuk apa enggak HP Androidnya? Nonton. Jangan ya. Ya, karena HP memiliki efek yang sangat lebih banyak negatifnya ya daripada positifnya. Contohnya, kepada anak-anak seusia kalian. Anak-anak akan kecanduan menggunakan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, kurang tidur, tidak semangat belajar ke sekolah, nanti sampai di sekolah tidur, begitu. Itu kecanduan dari HP. Jadi pergunakanlah HP dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, coba siapa yang bisa menjelaskan bully di HP, di media sosial? Oh ya, pintar. Saling melempar kata yang tidak baik di Facebook. Pintar. Nak Ningsih pintar ya. Iya, begitu ya. Jadi kalau memiliki HP, jangan sembarangan menggunakannya. Apalagi
sekarang anak-anak sudah memiliki aplikasi Facebook. Nah, anak-anak, Ibu berharap kalian bisa melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Oke, anak-anak, Ibu akan memberikan soal ya. Ibu akan memberikan soal. Kemudian soalnya dikumpul di sini. Nah, soal pertama Ibu sudah bagikan di LJK ya. Ibu bagikan dulu, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit ya. Soalnya cuma 3 nomor. Jadi gampang-gampang soalnya. Oke, silakan. Ini tugas perorangan ya. Ya, sudah anak-anak? Iya, silakan. Di sini nanti Ibu akan periksa. Oke, berdasarkan pemeriksaan tadi, ada beberapa anak-anak yang masih kurang memahami ya, tapi sudah sebagian besar sudah memahami. Nah, karena masih ada yang kurang memahami, maka Ibu akan beri tugas kelompok. Nah, tugas kelompok Ibu sudah bagikan kelompoknya. Silakan Ibu akan buat jadi 2 kelompok saja. Kelompok 1 Nak Salim, kelompok 2 Nak Isma. Oke, soal yang pertama silakan dikerjakan. Nanti setelah mengerjakan, kalian akan mempresentasikan setiap kelompok di depan kelas. Oke, silakan dipresentasikan. Untuk kelompok 1. Iya, terima kasih kelompok 1. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah betul? Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ayo kelompok 2 maju di depan. Jangan mau kalah ya sama kelompok 1. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 jawabannya sudah benar. Kira-kira anak-anak ada nggak yang mau menambahkan jawaban atau menanggapi dari jawaban kelompok 1 atau kelompok 2? Pintar, Nak Muhammad pintar. Terima kasih Nak Muhammad. Ya, jadi anak-anak, kesimpulannya anak-anak, kalau kita memiliki akhlak yang tidak baik atau buruk, tentu kita tidak akan disukai teman kita, guru kita, atau orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita memiliki akhlak yang baik, maka otomatis kita pasti akan disukai banyak orang. Nah, oke anak-anak, itu pesan moral ya anak-anak, pesan moral yang Ibu pesan untuk kalian. Kemudian setelah itu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Mari Bung Rebut Kembali. Iya, terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Setelah itu, marilah kita berdoa. Coba siapa yang bisa pimpin doa? Iya, Nak Harnia, silakan pimpin doanya. Terima kasih, Nak Harnia. Semoga doa kita pada pagi hari ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah itu sampai berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Meranti sudah mensimulasikan praktek mengajar. Selanjutnya ada Quran sih, sedang membaca Quran. Ya Pak. Baca surat Luqman ayat 12 dan seterusnya.
Luqman surat Surat Luqman ayat 12 dan seterusnya. surat 12. 31. 12. Tiga ratus ya. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقد آتينا لقمان الحكمة عن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم الحكيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي فلوالديه سعي إلي المؤشر وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وتتبع السبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صدقة صخرة أو في السماوات أو في الأرض إيبها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة
وأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على السابقات إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد دخال النسي ولا تمشي في الأرض مرة إن الله لا يحب كل مختال فخور وابشر في مشتك وقدود من موتي إنا أنكر الأصوات لذوق الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن نسيما يؤذري في الله بغير علم ولهدى ولا كتاب منير. Sekarang ada kertas di situ, Ibu Miranti. Kertas dengan pensil. Silakan menulis surat Al-Fatihah lengkap. Boleh pakai spidol, Pak? Ya, boleh. Nanti itu sebentar itu dijapri ke saya. Baik. Ibu Miranti bikin PTK enggak itu? Masih ingat judul PTK-nya? Ya, Pak. Masih ingat judul PTK? Iya, Pak. Apa judulnya? Apa judul proposal PTK yang sempat dibuat? Masih ingat atau sudah lupa ingat? Masih, Pak. Ya, apa judulnya? Saya ambil di PBL, Pak. Ya, judulnya apa? Eh, ini, Pak, tentang akhlak, Pak. Iya, maksudnya judulnya apa? Masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat atau sudah lupa? Kamu itu? Sementara menunggu, Ibu Miranti itu sudah pernah pengalaman buat PTK? Pak. Belum pernah. Iya. Oh. Kalau PTK itu tahu enggak tuh kenapa harus PTK? Belum tahu. Kalau di sekolah mana Ibu Miranti mengajar itu? SDN 03. Di mana? Wanggarasi. Di SDN 3 Walangkarasi itu eh, mengajar di mana? Kelas tertentu atau kelas 1 sampai dengan kelas 6? Kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di kelas mana kira-kira yang ketika Ibu Miranti mengajar itu sulit apa anak-anak itu sulit paham itu materi yang diajarkan? Kelas 1 2. Kelas 1 2.
Apa kesulitannya di situ? Anak-anak sulitnya di apa dia? Memfokuskan anak-anak itu Pak agak sedikit susah Karena karena ya selesai dari TK ya. iya. Kalau di kelas satu kelas 2 itu apa kira-kira yang metode yang sering digunakan itu? Supaya anak-anak itu paham tentang materi PAI, pendidikan agama yang diajarkan. Sesuai materi, Pak. Ya, biasanya untuk kelas satu kelas 2 itu metodenya apa? Kalau materinya Kalau yang biasa akhlak, kalau akhlak, Pak, ya bercerita lah, bercerita. Materi bercerita, storytelling. tidak menyanyi. Ya, menyanyi juga, Pak, Oh ya. kadang. Jadi jadi itu maksudnya biasanya PTK itu lahir dari situ. Jadi ketika anak-anak itu susah paham, lalu untuk membuat mereka paham, maka kita ganti metode dengan misalnya metode bernyanyi, dengan apa ya, dengan metode lagu. Nah itu kan pendekatan PTK-nya di situ, sehingga nanti judulnya bisa mendekatkan pemahaman anak-anak terhadap materi akhlak dengan metode menyanyi misalnya. Nah, itu kan jadi tema PTK. Tapi problem-problemnya itu adalah yang terjadi di dalam kelas. Jadi terima kasih ya Ibu Miranti sudah Pak, sampai di sama-sama, Pak. ujian komprehensif. Dan setelah ini silakan itu apa rekaman video ini untuk kemudian dimasukkan di upload di Space. Ya, Baik, Pak. terima kasih.